Oke, kalau kalian mengikuti perkembangan harga iPhone belakangan ini, mungkin banyak di antara kalian yang sudah tahu kalau beberapa seri iPhone yang mengalami penurunan harga itu kembali perlahan mengalami kenaikan harga, termasuk iPhone 11 ini. Keputusan pihak Apple yang menghentikan produksi iPhone 11 seiring dirilisnya iPhone 14 series yang lalu membuat iPhone yang satu ini perlahan mulai sulit didapatkan. Dan tidak heran kalau kalian cek di salah satu authorized reseller, stok iPhone 11 ini hampir setiap saat dinyatakan habis atau tidak tersedia lagi. Kalaupun kalian mendapatkan iPhone ini di beberapa e-commerce, kemungkinan harganya paling murah itu di up 350.000 sampai 700.000 rupiah dari harga sebelumnya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, dengan harga seperti itu, apakah iPhone 11 ini masih cukup layak untuk dibeli di penghujung tahun 2022 ini? Oke, kalau melihat dari tampilan fisiknya, sebenarnya iPhone 11 ini masih tergolong cukup menarik. Desain bodi belakangnya yang tampak masih serupa dengan desain iPhone generasi selanjutnya, yaitu iPhone 12, membuat tampilan iPhone yang satu ini masih terlihat cukup nyaman dipandang. Walaupun secara bentuk, frame yang digunakan masih mengadopsi desain melengkung, namun desain frame seperti ini tetap menjadi favorit bagi sebagian user iPhone. Sebab secara feel penggunaan, desain seperti ini terasa lebih ngegrip di tangan ketika digunakan. Dan dengan desain dua buah kamera belakangnya, sekali lagi membuat iPhone ini memiliki kesan yang menarik dan masih tergolong kekinian. Selain dari tampilan fisik, secara build quality pun iPhone 11 ini terbilang masih serupa dengan iPhone varian base model di semua seri iPhone penerusnya. So, dari segi tampilan dan build quality-nya, bisa dibilang iPhone 11 ini masih sangat bersaing bahkan dengan seri iPhone yang terbaru sekalipun. Nah, kalau dari segi performa, sampai video ini dibuat menggunakan iPhone ini untuk berbagai kebutuhan, sepengalaman saya hampir tidak menemukan kendala yang cukup berarti. Ya, seperti yang kalian tahu, kalau iPhone itu terkenal salah satunya karena kestabilan performa yang ditawarkan. Walaupun iPhone ini diproduksi di tahun 2019 yang lalu, namun dengan dukungan chipset A13 Bionic-nya, menggunakan iPhone 11 di tahun ini untuk kebutuhan sehari-hari itu terasa masih cukup powerful. Dan tentu saja hal ini termasuk salah satu alasan mengapa sampai saat ini masih banyak yang betah menggunakan iPhone yang satu ini. Ya, tidak lain dan tidak bukan karena persoalan performanya yang bisa diandalkan. Dihajar main game sekelas Mobile Legends dan PUBG Mobile, iPhone 11 ini terbukti masih cukup tangguh. Dengan settingan rata kanan, frame rate yang dihasilkan tergolong stabil dan bisa ngasih pengalaman bermain yang cukup menyenangkan. Dan bisa dibilang hampir tidak terasa adanya frame yang drop ataupun penurunan performa yang signifikan walau digunakan bermain dalam rentang waktu yang cukup lama. Nah, untuk kebutuhan foto dan videografinya, iPhone 11 ini mengandalkan dua buah kamera belakang yang terdiri dari lensa wide 12 megapiksel dan lensa ultrawide 12 megapiksel. Di bagian depan, iPhone ini dibekali sebuah lensa wide yang juga beresolusi 12 megapiksel. Dan untuk hasil jepretannya, di kondisi pencahayaan yang memadai seperti ini, semua lensa pada iPhone ini mampu menghasilkan foto yang tergolong cukup baik dari segi ketajaman, warna, dan kontrasnya. Karakter warna antar lensa pun juga terlihat masih cukup identik satu sama yang lain. Dan dari pandangan saya, hasil foto iPhone 11 ini terkesan cukup natural walaupun tidak selalu akurat dalam hal suhu warnanya. Beberapa kali sampel foto yang didapatkan menggunakan iPhone ini terlihat memiliki suhu warna yang sedikit lebih warm dari kondisi aslinya. Namun menurut saya hal ini justru membuat hasil fotonya terlihat berkarakter dan cukup nyaman dipandang. Dalam hal dynamic range, hasil jepretan dari iPhone ini juga sudah termasuk cukup luas. Dalam kondisi sulit pun sangat jarang ditemui bagian highlight yang overexposed dan detail bagian shadow pun masih cukup terjaga. Nah, di kondisi pencahayaan yang kurang atau di kondisi low light, hasil jepretan iPhone ini sebenarnya masih tergolong cukup baik. Dengan bantuan mode malam, kamera utama iPhone ini mampu menghasilkan foto yang tergolong cukup oke dari segi ketajaman maupun warnanya. Namun sayangnya mode malam ini tidak mendukung pada kamera ultrawide dan pada kamera depannya, yang mana secara software fitur mode malam ini hanya bisa bekerja pada kamera utamanya saja. Dan bisa dikatakan hal ini menjadi salah satu kekurangan yang cukup terasa pada sektor kamera dari iPhone 11 ini. Untuk kebutuhan perekaman videonya, iPhone 11 ini mampu merekam video dengan resolusi maksimal 4K hingga 60 fps baik pada kamera belakang maupun pada kamera depannya. Dengan bantuan teknologi Deep Fusion dan dengan ISP dari A13 Bionic, hasil dari perekaman video iPhone 11 ini terlihat masih sangat oke dan tentu sangat layak untuk memenuhi kebutuhan dokumentasi harian maupun untuk kebutuhan upload di sosial media.
Video yang dihasilkan terlihat memiliki warna dan kontras yang cukup mendekati kondisi aslinya dan dengan dynamic range yang tergolong cukup luas. Ya, oke. Jadi seperti ini perekaman video dari iPhone 11. Ini saya rekam menggunakan kamera depannya di resolusi standar 1080p 30 fps. Warna masih oke. Dynamic range luas dan masih stabil. Oke. Dalam kondisi low lag pun perekaman videonya masih terlihat cukup oke dengan noise reduction yang terlihat bekerja dengan cukup baik. Dari segi ketahanan baterainya, sepengalaman saya iPhone 11 ini masih termasuk bisa diandalkan dalam berbagai skenario penggunaan. Dalam skenario penggunaan saya, baterai 3110 mAh-nya bisa menghasilkan rata-rata 6-7 jam screen on time dalam sekali pengecasan. Hal ini pun didukung dengan pengisian daya cepat 18 watt yang mampu mengisi dayanya dari 0 sampai 50% hanya dalam waktu 30 menitan saja. Namun sayangnya untuk saat ini ketika kalian membeli iPhone 11 dalam kondisi baru, kalian tidak akan mendapatkan adaptor atau kepala charger di dalam paket penjualannya. Yang artinya untuk dapat mengisi daya kalian harus membeli terpisah adaptor atau kepala charger yang support dengan iPhone 11 ini. Kalian bisa membeli adaptor charger original Apple dengan harga paling kurang Rp450.000. Namun dengan harga segitu, banyak yang menganggap harga yang dipatok Apple terlalu tinggi untuk sebuah adaptor charger. Dengan demikian, opsi yang paling masuk akal menurut saya yaitu dengan membeli charger third party yang memiliki kualitas yang tidak kalah baik dari buatan Apple sendiri namun dengan harga yang cukup affordable. Dan dalam hal ini, satu-satunya produk yang selalu menjadi pilihan saya yaitu charger merek Ugreen ini. Selain memiliki kualitas bahan yang oke, pengisian daya dengan menggunakan adaptor Ugreen ini tergolong cukup cepat. Selain support untuk iPhone 11, Ugreen Power Delivery 20 Watt ini juga support untuk iPhone yang terbaru sekalipun. Kalau kalian berminat, silakan cek link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Nah, salah satu bagian yang sampai saat ini cukup banyak dipertimbangkan dari iPhone 11 ini yaitu dari segi display atau layar yang digunakan. Ya, iPhone 11 ini secara panel memang masih menggunakan layar berjenis IPS LCD dengan resolusi yang terbilang rendah yaitu 828 x 1792 pixels dengan tingkat kerapatan yang sebatas di 326 ppi saja. Walau begitu, untuk kebutuhan harian seperti nonton film ataupun sekedar menikmati konten di media sosial, layar dari iPhone ini masih tergolong cukup nyaman dipandang. Dari pandangan saya, dalam hal ketajaman, layar iPhone 11 ini memang tidak setajam layar dari iPhone yang berpanel OLED dengan resolusi yang cukup tinggi seperti pada varian Pro-nya. Namun untuk kebutuhan seperti yang saya sebutkan tadi, menurut saya layar iPhone 11 ini tergolong masih cukup baik. Dan karena resolusi layarnya yang cukup rendah, hal ini secara teknis membuat beban kerja GPU-nya menjadi lebih ringan, yang tentu saja berdampak pada minimnya konsumsi baterai yang digunakan. So bisa dibilang dari segi layar, iPhone 11 ini memiliki plus minus yang cukup bisa kalian pertimbangkan. Nah, selain dari spesifikasi hardware-nya, perkiraan dukungan software update yang akan didapatkan iPhone 11 ini juga menjadikannya tergolong cukup layak jika dibeli di tahun 2022 ini. Ya, iPhone 11 yang sudah memasuki usianya yang ketiga tahun di tahun 2022 ini, secara matematis kemungkinan masih akan mendapatkan dukungan software update hingga usianya yang ke-6 tahun di tahun 2025 mendatang. Dan sebagai kesimpulan, dengan mempertimbangkan harga serta apa yang ditawarkan iPhone ini, menurut saya iPhone 11 saat ini masih cukup layak bahkan hingga 2-3 tahun mendatang. Dan seperti biasa, semua yang ada di dalam video ini murni hanya berdasarkan pemikiran dan pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.